Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Yerlina Duha, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 074071 Babodobara, Kecamatan Teluk Dalam. Selamat menyaksikan. Pembahasan budaya positif SD Negeri 074071 Babodobara oleh Ibu Yerlina Duha, SPD. Tertib acara 1. Kata pengantar oleh pembawa acara. 2. Doa pembukaan oleh Ibu Armiyanti Duha. 3. Kata pembukaan oleh Ibu Yerlina Duha. 4. Sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. 4. Pemaparan materi oleh Ibu Yerlina Duha. Dan terakhir penutup pembukaan oleh Ibu Armiyanti Duha. Kami telah berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara diseminasi. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berikan kami hati yang penuh hikmat. Amin. Kata pembukaan oleh Ibu Yerlina Duha. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu tentang penerapan disiplin positif. Saya salah satu guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini kami berikan waktu untuk melakukan diseminasi di masing-masing sekolah di tempat kami bertugas tentang budaya positif ini, karena budaya positif ini sangat penting sekali di sekolah kita, dan tentunya nanti kita akan bersama-sama melihat apa sebenarnya budaya positif itu. Bersama-sama untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh hikmat. Terima kasih. Sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yahoo. Yang saya hormati Ibu Yerlina sebagai narasumber untuk pelaksanaan diseminasi hari ini telah memberikan berkat yang luar biasa, di mana salah seorang guru di sekolah kita, yaitu Ibu Yerlina Duha, yang telah lolos menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu guru, materi ini ada tendensinya, ada korelasinya dengan tugas-tugas kita sebagai pengajar, sebagai pendidik di sekolah. Melalui materi hari ini nanti akan dijabarkan kepada kita bagaimana sikap seorang guru terhadap siswa. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu guru, kita ikuti acara ini dari awal, pertengahan sampai selesai nanti, dan jangan disia-siakan, karena ini waktu yang paling tepat buat kita untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagai rasa bagaimana kita membimbing, mengajar, mendidik anak-anak kita supaya kelak nanti mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Pemaparan materi oleh Ibu Yerlina Duha, SPD. Kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Nah, kata tersebut bentuk jamak dari budi, yaitu budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, yaitu culture. Dalam bahasa Latin, color, mengolah atau mengerjakan. Jadi budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan ke generasi berikutnya. Budaya positif dalam konteks sekolah, Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Ya, fungsi murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Pada materi ini, Bapak Ibu, ada 6 topik bahasan yang akan kita sajikan hari ini. Yang pertama dulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai. Kemudian kebajikan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi.
kualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif ini, strategi yang perlu ditinjau adalah penerapan disiplin di sekolah. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga berkata, untuk mencapai kemerdekaan, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka. Ya, caranya yang pertama harus ada disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ya, kita mulai dari diri dulu yang memiliki motivasi internal, yaitu dalam diri kita sendiri dulu. Kemudian yang keempat, jika tidak memiliki motivasi internal ya dalam diri, perlu pihak lain untuk mendisiplinkan atau motivasi eksternal. Disinilah dikatakan dengan budaya positif. Pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Guru perlu mendisiplinkan murid-murid, perlu diapresiasi melalui pemberian hadiah. Itu benar atau salah? Nanti kita jawab bersama-sama. Kemudian, guru disarankan memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Ini benar atau salah? Motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Gosen ya, dalam buku Restoring School Discipline, ya, yaitu motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apa motivasinya? Kalau motivasinya tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah, misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah motivasi eksternal dari luar, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita bisa lihat di sana apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri, ya, untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah dia motivasi internal. Disinilah muncul tujuan disiplin positif itu. Muncul di dalam diri kita yang kita yakini. Kemudian hukuman dan penghargaan. Pertama itu hukuman. Kalau yang namanya hukuman itu bersifat tidak terencana ya, tidak terencana, itu ada tiba-tiba saja. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan bersifat satu arah. Konsekuensi. Pertama sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Selanjutnya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jika guru di sini senantiasa memonitor murid. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga bisa ini merupakan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, di sini ada tabel ya, hukuman atau konsekuensi, ada pria di sini ya. Kalau misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu dulu. Ya, tindakan guru yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hah? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Hah? Ada yang mengatakan hukuman, ada yang mengatakan konsekuensi. Yang tepatnya di mana Bapak Ibu? Konsekuensi kan. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, langsung hukuman ya. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya yang mana hukuman dengan konsekuensi. Mantap. Nah, dihukum oleh karena penghargaan. Ini ada pengaruhnya dengan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Nah, Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman saya
misalnya. Ketika guru misalnya ada motivasi yang diberikan kepada siswa, misalnya dia bisa menjawab kuis, lalu karena gurunya senang dengan si anak, kemudian karena itu bisa menjawab kuis itu, dia berikan hadiah. Dapat mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang kepada anak. Kemudian itu tidak efektif karena anak-anak yang lain akan merasa cemburu, dan itu juga bisa merusak hubungan. Kalau misalnya kita akrab dengan anak didik kita, lalu tiba-tiba yang satu kita beri hadiah, tentu yang lainnya pasti akan kecil hati, gitu ya. Dan itu juga bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas anak. Misalnya ada anak-anak yang rajin, cuman satu orang yang dapat hadiah, akhirnya yang rajin itu jadi malas jadinya. Berikan hadiah juga kepada anak-anak ikhlas, itu juga sebagai hukuman kepada anak-anak yang lain. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Ini tadi ya, motivasi di dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Ya, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya itu sudah merupakan sebuah penghargaan. Ya, kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga, kemudian pencapaiannya sendiri, kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alamiah. Ya, kita bisa memberikan pujian. Restitusi, tadi sudah saya sampaikan bahwa restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi ini sangat penting sekali kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Restitusi ini mengajarkan murid untuk mencari solusi, bukan menghukum, tetapi kita mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah yang mereka hadapi di sekolah. Ya, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi. Ini merupakan tujuan mulia. Ya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri restitusi Bapak Ibu, pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Inilah kelebihan daripada restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat kedalaman diri. Seterusnya restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, Bapak Ibu. Restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu perlu kita ketahui di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini saya ambil contohnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pasti kita akan menjawab adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk jujur menjawab pertanyaan? Kenapa? Pasti kita akan menjawab menghargai orang lain. Yang ketiga, mengapa kita harus datang tepat waktu melakukan sesuatu? Pasti kita akan menjawab supaya lebih disiplin. Nah, ini dia relevansinya Bapak Ibu sesuai yang ada di menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Jadi kita mulai dulu dari kelas kita. Kita mulai dulu dari kelas. Kita buat peraturan kelas, kita buat kesepakatan kelas, dan kesepakatan itulah yang menjadi keyakinan kelas kita masing-masing. Jika itu sudah kita terapkan Bapak Ibu, itu akan menjadi lingkungan yang positif bagi kita, dan akan menjadi budaya positif yang akan terus membudaya di sekolah kita ini. Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu nilai-nilai kebajikan atau
prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara menyeluruh ya, lepas dari latar belakang, sukunya, agamanya, negaranya atau bahasanya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi kita ke nilai-nilai keyakinan ya, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini ada saya memberikan contoh keyakinan kelas, misalnya di kelas Ibu Harita misalnya. Keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelasnya adalah hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini ada tahapan pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada 6 tahapan. Yang pertama dulu kita harus berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas kita. Nah, jadi setelah itu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Misalnya kalau kalimat-kalimat kayak kemarin saya membuat keyakinan kelas ya, ada siswa saya mengatakan tidak boleh mencontek. Itu adalah kalimat-kalimat yang negatif. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini kita usahakan kita buat ya dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Nah, biasanya kalau menyontek itu kan tidak jujur. Ya, tidak jujur. Maka kita buat kalimat positifnya harus bersikap jujur saat mengerjakan tugas misalnya. Nah, itu dia. Nah, dari sinilah mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Kemudian menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, kalau tadi sudah mengubah peraturan, kemudian kita menjadikan peraturan yang menjadi urgent ya, yang paling penting di dalam kelas kita. Nah, itu kita pilih di sana. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya Ibu Harita di kelas 5 misalnya, tentu kalau lagi nanti dia di kelas 5, anak yang masuk di kelas 5 kan beda lagi. Jadi kita perlu meninjau ulang keyakinan kelas kita yang sudah ada terlebih dahulu. Kita coba tinjau mana kira-kira yang perlu ditambah dan kira-kira mana yang perlu dikurangi. Jadi ya. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Tentunya dalam membuat keyakinan kelas ini bukan hanya ibu guru, bukan hanya siswa kita, tetapi yang ada di dalam kelas itu. Jadi perlu didiskusikan, ya, perlu berdiskusi mengenai peran mereka masing-masing. Dan yang terakhir yaitu Bapak Ibu berdiskusi mengenai gambaran perilaku, ya, yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi kalau disepakati inilah keyakinan kelas kita, maka dengan sendirinya, dengan keyakinan yang sudah disepakati itu, ini harus dicerminkan dalam perilaku sehari-hari di dalam kelas, ya, bukan hanya pajangan, tetapi ada tindakan. Nah, ini juga tadi contoh-contoh keyakinan kelasnya ya, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu tanpa kita sadari ternyata ada 5. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Hidup. Ini untuk membuat pilihan. Yang keempat kesenangan, fun. Yang kelima penguasaan, power. Ya. Nah, biasanya kebutuhan bertahan hidup ini Bapak Ibu ini mencerminkan di sifat fisiologis, ya, untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Nah, sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk juga kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Di sini misalnya jika jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, sebenarnya si Ambar ini membutuhkan kebutuhan biologis, ya. Nah, jadi kita juga harus perlu tahu kalau di sekolah kita melihat anak-anak kita
kita lihat kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan siswa saya ini. Ya, lanjut. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini juga kebutuhan psikologis, Bapak Ibu. Ya, hubungan dan koneksi sosial. Ini juga memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan dari kelompok. Ya, terhubung dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok-kelompok lainnya. Nah, di sini adalah saya ambil contoh. Bila Doni mengambil bekal karena senang di temannya, jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Next. Kemudian penguasaan. Nah, kekuatan mencapai sesuatu, jadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, biasanya ini jadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, kemudian dan merasa kecewa bila salah, biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, kalau di sini saya kasih contoh, bila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, sebetulnya Doni sedang berusaha ya memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, ingin pilihan, berubah yang bergerak, suka mencoba-coba, kemudian tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini saya kasih contoh, bila jawaban Doni bahwa dia bosan dengan bekal makanan buatan ibunya dari rumah atau bekal sama, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian kesenangan, mencari kesenangan itu bermain dan tertawa. Murid kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, ya, bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kemudian suka permainan dan mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Nah, saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Saya ambil contoh di sini. Karena iseng dan bila Doni menjawab bahwa ia dan teman-temannya kesal karena menikmati ekspresi wajah teman diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Mengapa guru perlu memahami kebutuhan dasar murid? Nah, ini Bapak Ibu ya, menjadi tantangan bagi kita. Mengapa guru perlu memahami kebutuhan dasar murid? Karena orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Kalau kita tidak memperhatikan, memahami apa yang menjadi kebutuhan murid, makanya nanti murid-murid kita mencari cara untuk mencapai keinginannya. Ya, dia mencari cara, bisa itu dengan anarkis dengan temannya, memukul temannya. Nah, kita harus pahami kenapa anak ini berbuat seperti itu. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukannya. Kemudian, bila tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, ya mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pemikiran menyimpan gambaran, representasi dari semua harapan. Ya, dunia berkualitas mengisi orang hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Ya, ini semacam album foto. Ya, beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik yang membuat hidup lebih bermakna. Jadi kebutuhan dasar ini lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Murid juga punya gambaran dunia berkualitas, maka sebagai guru harus memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Ya, kemudian Bapak Ibu, murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif, ya, dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan.
Kalau ice breaking, di sini ada saya buat ice breakingnya. Kita berdiri dulu semua. Terima kasih Bapak Ibu, silakan dulu kembali. Di poin yang kelima ini, apa sebenarnya posisi kontrol kita? 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pengamat atau pemantau, yang kelima manajer. Nah, biasanya kalau penghukum ini nada suaranya tinggi, mata melotot, kemudian jari suka menunjuk-nunjuk, ya. Hukuman fisik atau verbal, ya. Biasanya kalau menghukum ini ada hukuman fisiknya, ya, suka menghardik, mengancam. Jadi ketika kita berada di posisi sebagai penghukum Bapak Ibu, hasilnya atau efeknya kepada murid kita apa? Ya, mereka akan dendam, ya, mereka akan ada rasa dendam dan mereka lebih agresif. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya memelas, ya, suara kita memelas, kemudian halus, sedih, merapat, anak, lesu. Kemudian bahasa kita di sana lebih lembut, ya, orang lain tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, jika kita menggunakan posisi pembuat rasa bersalah ini, Bapak Ibu, efeknya kepada siswa kita atau kepada murid kita adalah mereka merasa bersalah karena mereka gagal menjadi murid yang baik, ya. Kemudian teman. Kalau posisi teman ini biasanya ramah, suka bercanda, kemudian akrab, kemudian bahasa tubuh itu lebih merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, ya. Mengontrol murid dengan bujukan. Kemudian dampaknya pada murid kita jika kita menggunakan posisi sebagai teman adalah murid akrab merasa ada andalan. Jadi mereka mengandalkan kita ketika kita menganggap mereka sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Ya, kalau pemantau ini melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian guru tidak emosi. Hasil ini ketika kita menggunakan posisi pengamat atau pemantau itu akan menyesuaikan diri. Dan yang terakhir, posisi manajer. Nah, posisi manajer ini di sini guru duduk bersama dengan murid, bukan menghukum, bukan membuat murid merasa bersalah, bukan membuat jadi teman, bukan pengamat atau pemantau, tetapi di sini sebagai posisi manajer ini guru duduk bersama dengan murid, ya, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nanti saya akan kasih contoh. Kemudian mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini Bapak Ibu saya akan memberikan contoh-contoh daripada kelima posisi kontrol ini. Kita perhatikan bersama-sama langsung video ini. Posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Penghukum biasanya berbicara dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mendidik. Hukuman bisa berupa fisik, biar gak terlambat lagi. itu berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah Teman tahu tuh ya, konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Aman Bu? tuh kan? Saya Aman, harus Sir. tinggal kelas, masuk jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke Bapak Ibu, itulah tadi beberapa bagaimana sebagai teman, sebagai itu merasa bersalah, pemantau, dan yang terakhir tadi adalah manajer. Ya, jadi dari video yang sudah kita tonton tadi, kita bisa lihat di mana posisi kita Bapak Ibu. Di mana kita berada? Apakah di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau,
akal atau manajer. Jadi kita mari introspeksi diri Bapak Ibu ya. Kita introspeksi diri. Nah, jadi yang perlu kita terapkan kepada kita semua di sekolah ini seharusnya menggunakan posisi manajer, ya, bukan menghukum Bapak Ibu. Kita tahu tadi setiap posisi tadi ada konsekuensinya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Tetapi posisi yang tepat untuk kita gunakan sebenarnya adalah posisi manajer. Di mana tadi posisi manajer tadi Bapak Ibu, guru tidak menghukum, ya, tetapi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada siswa sehingga siswa atau murid tersebut sadar bisa merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan dengan video ini tadi bisa menjadi pengalaman baru kita untuk bisa kita terapkan di sekolah kita. Next. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Ya, setelah itu validasi tindakan yang salah. Kira-kira mana yang salah? Setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan keras apa yang kalian kesepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi segitiga restitusi inilah yang menjadi pedoman bagi kita Bapak Ibu dalam menangani siswa-siswa yang bermasalah. Ya, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah. Dan baru menanyakan keyakinan. Ini tadi seperti di dalam kelas tadi, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, jika anak atau murid kita membuat suatu kesilapan atau kesalahan, kita ingatkan mereka. Karena tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Semua manusia pasti berbuat salah atau silap. Maka tugas kita sebagai guru adalah mengingatkan mereka kembali tentang keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati, baik di kelas maupun di sekolah kita ini. Lanjut. Menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal, yang tadinya gagal, yang tadinya tidak berguna, yang tadinya dia merasa tidak ada apa-apanya karena berbuat salah, ini akan menjadi positif terhadap dirinya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, tidak menyalahkan dirinya. Makanya kita perlu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya. Di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh-contoh untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan ini Bapak Ibu ini akan membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kemudian dia tidak akan manusia untuk memenuhi kebutuhan baik power, freedom, work and belonging, fun atau survival. Di sini kita bisa lihat ketika guru berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, bagaimana kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus menghukum. Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah untuk memvalidasi apa yang menjadi kebutuhan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, nah di sini kita lihat guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukannya, kamu jadi orang yang seperti
siapa. Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu ada nanti contoh video tentang penerapan restitusi ya kepada siswa yang bermasalah, dan kebetulan yang sudah saya buat ini dan kita saksikan nanti bersama. Nah, di sini ada contoh studi kasus yang ditangani guru menggunakan tahapan restitusi posisi manajer. Tadi dengar dari teman-teman kamu, katanya kamu masih bertengkar ya sama Frida. Iya Bu, saya cuma kesal aja sama Frida. Kenapa kesana? Kesal Bu, karena setiap hari Frida selalu menyuntik hasil kerja saya. Ada PR, ada tugas, dia selalu saja mendengar. Oh gitu ya. Wajar aja kamu marah dan kesal. Kalau ibu di posisi kamu, ibu pasti akan melakukan hal yang sama. Iya Bu, Dan apa yang kamu lakukan sama Frida? saya marah Bu, saya membuat bukunya dan memaki dia. Begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya bukan? Iya Bu, masa saya hanya diam saja? Saya udah capek-capek mengerjakan tugas saya, tapi dia malah yang menghinakan, dia tidak berusaha. Marah karena kamu tidak mau kalau tugas kamu dikontrol oleh Frida ya. Itu sangat menghargai cara kamu karena tindakan kamu itu tidak lebih buruk dari itu. Misalnya memukul teman. Sekarang coba pikirkan tindakan kamu membuang buku Frida dan memaki-maki Frida, apakah itu sudah sesuai dengan kegiatan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu nih, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saya menghormati Tuhan Bu. Sekali. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak bagi kamu? Penting Bu. Nah, karena menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Saya akan bersabar dan menahan emosi. Jika ada teman yang menyontek, saya akan laporkan kepada wali kelas. Dan kamu tetap Sarina. Semangat ya. Sekarang silakan masuk di dalam kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama ya, Sri. Oke, Bapak Ibu, dengan video yang sudah saya tampilkan tadi, itu adalah salah satu cara menangani siswa yang bermasalah di dalam kelas kita, dan itu saya lakukan dengan menggunakan tahapan restitusi, ya, di mana tadi kita terdahulu harus memvalidasi, pertama menstabilkan identitas siswa, yang kedua tadi Bapak Ibu apa? Memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan-tahapan restitusi. Baik, kita ke penghujung terakhir Bapak Ibu, kita mengadakan refleksi, ya, refleksi. Hal baru yang mengubah paradigma saya selama ikuti kegiatan ini adalah titik. Kemudian perasaan selama ikuti diseminasi adalah titik karena ini nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu guru sebagai bahan refleksi kita bersama dalam mengikuti diseminasi ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya paparkan ini ada 6 poin tadi, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan menambah pemahaman kita tentang budaya-budaya positif. Ingat Bapak Ibu, untuk membuat budaya positif itu kita mulai dulu dari diri, kemudian kita mulai dari kelas, dan dari kelas itu akan menjadi disiplin positif dan akan menjadi budaya yang positif di sekolah kita ini. Jadi kita bersama-sama, mungkin kalau hanya satu orang yang melakukannya Bapak Ibu, itu tidak akan terlaksana 100%. Tetapi mari kita berkolaborasi, ya, untuk bekerja sama menerapkan budaya-budaya yang positif kepada murid-murid kita di sekolah, dan kita mulai dari kelas kita masing-masing. Baik, demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika pada saat saya menyajikan terdapat keterbatasan penyampaian kami mohon maaf, dan semoga materi yang telah saya sampaikan pada hari ini
bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sapa kita semua. Shalom. Pemaparan materi dari Ibu Yerlina Duha. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibu. Ruang diskusi. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yerlina Duha, jika ada di antara Bapak Ibu guru yang perlu ditanyakan, boleh diberikan waktu untuk 2 orang penanya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai peserta untuk bertanya tentang materi disiplin positif. Tadi sudah kita tahu bahwa peranan atau posisi kita sebagai pendidik atau sebagai guru, ada sebagai pemberi hukuman, sebagai orang yang membuat orang bersalah merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, terakhir sebagai manajer. Dari posisi tersebut semuanya mengandung makna yang sangat berarti. Karena kalau tidak ada juga hukuman, maka orang akan selalu bermasalah. Nah, katanya kan tidak ada hukuman. Kalau orang juga tidak merasa dirinya bersalah, maka seolah-olah sikap selama ini selalu benar. Seperti kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Jika ada yang melanggar, pasti ada hukuman. Yang kita tahu orang korupsi pasti dihukum. Orang membunuh juga pasti dihukum. Orang merampok pasti dihukum. Mencuri pasti dihukum. Lalu pada disiplin positif ini, di sini dia menghendaki guru-guru itu harus berposisi sebagai manajer. Manajer ini menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa, Ibu? Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negaranya, saya juga kurang tahu apakah memang budaya positif itu akan berlanjut. Karena yang kita tahu, yang korupsi itu para pejabat yang melakukan tindakan keras itu kebanyakan. Jadi oleh karenanya melalui diskusi ini, saya tidak mengatakan bahwa jangan juga menghukum. Saya juga tidak mengatakan jangan bahwa anak itu merasa bersalah. Tetapi pada materi ini dia menganjurkan kita supaya mengambil posisi yang terakhir, yang kelima tadi, yaitu sebagai manajer kepada siswa. Jadi untuk itu kepada kita semua, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yerlina, tidak seperti membalikan tangan. Secara pelan-pelan, posisi sebagai manajer ini mari kita terapkan di kelas dalam keseharian kita sebagai guru. Contohnya di kelas, kalau selama ini Ibu menjadi penghukum terus, kamu harus sudah terlambat pungut sampah, kamu sudah tidak menyerahkan tugas cuci WC, kamu berteriak jongkok di depan kelas, maka kita ubah posisi seperti itu. Yang pertama kita lakukan menggunakan segitiga restitusi tadi. Stabilkan dulu jiwanya, perasaannya, kemudian validasi kesalahannya, dan tercatat kepada dia apa keyakinan di dalam kelas yang sudah dibuat, sehingga nanti 1 tahun, 2 tahun ke depan sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang aman, nyaman bagi guru dan bagi peserta didik. Jadi ini saja yang saya sampaikan, bukan sebuah pertanyaan, tetapi hanya mengimbau kita supaya setelah mempelajari materi ini tentang disiplin positif, maka kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang memang
untuk melaksanakan yang poin terakhir tadi posisi manajer, itu adalah merupakan hal yang lumayan sulit kita katakan. Kenapa? Karena terkadang anak-anak yang suka berbuat masalah di sekolah atau di kelas, kadang kita gelap mata, kita lebih cenderung untuk menghukum. Dan inilah yang sedang digempar-gemparkan kepada kita. Mari kita bekerja sama Bapak Ibu supaya posisi manajer ini bisa kita mulai dari diri kita. Ya, tadi sudah saya jelaskan apa yang menjadi dampak jika menjadi penghukum, dan dampak menjadi teman, dampak menjadi pembuat rasa bersalah, dan juga dampak menjadi pemantau. Tapi yang lebih efektifnya adalah posisi manajer. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan masukan-masukan yang positif kepada kami, dan mudah-mudahan supaya sekolah kita ini memiliki budaya-budaya yang positif, kita bersama-sama untuk memulai ya di awal tahun ajaran baru nanti kita mulai, dan itu menjadi PR kita bersama. Terima kasih. Seterusnya kata penutup yang disampaikan oleh Ibu Erwal. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami berterima kasih kepada Ibu Y. Duha yang telah memberikan materi atau paparan materi budaya positif, dan kepada Bapak Ibu guru supaya bisa bermanfaat pada diri kita. Baik, demikian saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir doa penutup oleh Ibu Armianti Dua. Kepada Ibu disilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur hanya kami panjatkan buat kehadiran Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu hingga saat ini Tuhan, kami bisa menyelesaikan acara kami ini, diseminasi pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menanamkan di dalam hati pribadi lepas pribadi, agar kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam pekerjaan kami, sehingga kami bisa menjadi guru-guru teladan dalam melaksanakan tugas kami di sekolah ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, sertailah kami di perjalanan, sehingga kami sampai di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Tidak boleh menyontek. Nah, usahakan tidak
tidak boleh. Itu tidak boleh kita gunakan untuk membuat kesepakatan kelas. Tidak boleh atau jangan. Nah, kita usahakan memakai kalimat-kalimat yang positif. Biasa. Nah, post-it ini nanti akan Ibu bagikan kira apa yang cocok di kelas kita ini. Jadi nanti kamu silakan tuliskan di post-it ini. Satu persatu akan maju ke depan untuk melengketkan di kertas manila yang ada di papan tulis. Kamu lengketkan dan susun dengan rapi. Kita akan bersama-sama nanti menyepakati apa yang sudah kalian buat. Satu-satu maju ke depan untuk melengketkan apa yang sudah ditulis tadi. Ada nanti kalimat-kalimat yang hampir sama, nanti Ibu pilih salah satunya saja ya. Di sini mendengarkan guru saat menjelaskan. Sikap sopan dan santun. Baik, seterusnya ini Ibu pindahkan dulu di sini ya. Kalian kita susun. Meminta maaf jika bersalah. Menunjuk tangan saat bertanya. Nah, jadi sudah Ibu seleksi ini ada 6 kesepakatan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita ini. Nah, coba kamu baca dulu secara bersama-sama apa saja keyakinan kelas. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Oke, yang kedua. Bersikap sopan dan santun. Yang ketiga. Meminta maaf jika bersalah. Yang keempat. Saling menghargai. Yang kelima. Datang tepat waktu. Yang keenam. Menunjuk tangan saat bertanya. Oke. Membuat, maka kita juga harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi inilah keyakinan kelas kita. Ya, mari kita bekerja sama untuk melakukan dan melaksanakannya dengan usaha penuh tanggung jawab. Nama saya Farel Duha. Perkenalkan, nama saya Dian Latu. Nama saya Kathleen. Seru, senang sekali. Bersemangat. Senang sekali. Membuat kita lebih disiplin. Buat kita menjadi orang yang lebih baik. Menimbulkan rasa tanggung jawab.